Saya sangat excited pagi ini karena bisa ada bersama dengan saudara dan hari Minggu adalah hari yang selalu kita nanti-nantikan untuk datang dalam rumah Tuhan. Membawa setiap pujian kita kepada Tuhan, membawa setiap persembahan kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting kita bersekutu satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Dan orang-orang yang sepakat di dalam tubuh Kristus waktu menaikkan satu doa, maka doanya pasti akan dijawab oleh Tuhan. Saudara yang merasakan dan betul-betul saudara tahu bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, boleh lambaikan tangan saudara, katakan sekali lagi, yes. Puji nama Tuhan. Saudara siap dengan firman Tuhan? Tema kita pada bulan ini mengenai kesehatan, ini adalah bulan kesehatan. Tapi khusus buat minggu ini, minggu yang kedua dari bulan September, kita akan membahas mengenai jalan sehat. Jalan sehat. Minggu lalu kita sudah dengar sama-sama mengenai help, I need a doctor. Kita semua orang-orang yang memerlukan dokter. Dan Tuhan datang buat kita bukan buat orang yang sehat, bukan buat orang yang benar. Tapi Tuhan datang buat orang sakit, Tuhan datang buat orang yang tidak benar. Tuhan datang untuk orang-orang berdosa supaya mereka disehatkan, supaya mereka dikuatkan, supaya mereka disembuhkan. Dan saya percaya bahwa kita sudah dengar sesuatu yang baik juga, bukan kesehatan kita bukan cuma sekedar tubuhnya kita jaga sehat, tapi kita juga jaga jiwa kita sehat, kita jaga roh kita sehat. Karena Tuhan mau supaya kita secara holistik menjadi sehat. Nah, pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jalan sehat. Kalau saudara dengar kata jalan sehat, pasti saudara akan berpikir ya jalan pagi di kebun raya. Atau mungkin saudara ingat, mungkin ada pernah jalan pagi kelilingin Sempur. Atau mungkin saudara berpikir, oh kalau jalan sehat, saya pokoknya jalan ke daerah pegunungan. Menghirup udara yang segar dan sehat. Yes, betul. Tapi pada pagi hari ini saya mau menitik beratkan jalan sehat ini bukan cuma sekedar olahraganya sehat. Tapi dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang sehat dalam perjalanan kita. Nah, bicara mengenai jalan sehat, itu bicara mengenai dua hal. Yang pertama, bicara mengenai perjalanan, dan yang kedua bicara mengenai jalannya. Ya, kalau bicara mengenai perjalanan, saya melakukan sebuah perjalanan. Itu adalah dari satu tempat kepada tempat yang berikutnya, atau dari satu tempat kepada tujuan saya. Itu bicara mengenai perjalanan saya. Tapi selama saya melakukan perjalanan, ada jalan yang saya pilih. Perjalanan saya itu merupakan langkah-langkah saya. Tapi jalannya saya atau pilihan dari jalan yang saya langkahi adalah pilihan di dalam setiap tempat di mana saya harus injakan perjalanan saya. Oke, jadi ada dua hal ini saudara yang akan kita sama-sama renungan pada pagi hari ini. Bear in mind, taruh di dalam pemikiran saudara bahwa perjalanan hidup kita harus menjadi perjalanan yang sehat. Oke, dan jalan-jalan hidup kita juga harus menjadi jalan-jalan yang sehat. Artinya setiap keputusan-keputusan kita harus menjadi keputusan yang sehat. Keputusan yang harus didasari oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita samakan persepsi kita. Kita akan fokuskan persepsi kita semuanya sama. Pada paradigma yang sama. Bahwa hidup ini gak cuma sekedar asal jalan. Hidup ini gak cuma sekedar asal pilih. Hidup ini gak cuma sekedar apa kata orang banyak. Kalau orang pergi ke sana, saya ikut aja ke sana. Enggak, saudara. Hidup ini adalah pilihan. Dan kita mau milih kemana, kita mau sampai kemana, itu sangat menentukan ujung kehidupan kita. Dan visi kita sama-sama adalah great life, kehidupan yang luar biasa. Nah, untuk sampai kepada kehidupan yang luar biasa, jalannya gak banyak. Jalannya gak macam-macam, jalannya cuma satu. Jalannya sesuai dengan apa yang Yesus tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes pasal 14 ayat 6, saudara siapkan bolpen saudara, udah siap ya? Sudah siapkan bolpen saudara, sudah siapkan warta jemaat saudara, siapkan Alkitab saudara, siapkan semua devices saudara, entah itu iPad, iPod, segala macam atau Samsung saudara, atau apa saja yang saudara punya, siapkan saudara untuk mencatat. Yesus katakan, akulah jalannya. Nggak ada jalan yang lain. Saudara, dunia ini bisa memilih banyak jalan. Katanya ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju keberhasilan. Ada banyak cara untuk bisa menuju keberhasilan. Tapi Yesus katakan, akulah jalannya. Akulah jalannya. Aku jalan dan kebenaran. Dan hidup. Hidup yang berkelimpahan yang Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup dalam segala kelimpahannya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Itu Tuhan lagi katakan, aku nih jalannya. Ini loh, awal ini aku jalannya. Setelah itu kamu akan melihat kebenaran sementara kamu berjalan. Dan kamu berjalan dalam kebenaran. Dan ujungnya kamu akan sampai kepada kehidupan. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kamu akan sampai kepada great life. Kita akan sampai kepada great life. Entah kapan, entah seperti apa bentuknya. Tapi yang kita tahu hidup di dalam Yesus itu enggak habisnya.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, itu nggak sebanding dengan apa yang Tuhan punya buat kita. Kok saudara nggak se-excited saya sih? Ya kan? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau, itu nggak sebanding dengan apa yang Tuhan punya buat kita. Great life itu luar biasa sebetulnya. Selama kita bisa berpikir ke arah sana, dan kita berpikir ke arah Kristus, sebetulnya nggak ada habis-habisnya hidup kita, saudara. Kalau saudara udah sampai kepada level 1, saudara punya level 2. Kalau saudara udah sampai pada level 2, saudara punya level 3. Saudara sampai pada level 3, saudara punya level 10 yang saudara harus capai. Tapi untuk berjalan ke sana, saudara harus berjalan setahap demi setahap. Dan ada jalannya, ada jalurnya. Kita harus melakukan perjalanan. Oleh sebab itu, saudara, kehidupan ini is a matter of journey. Kehidupan ini adalah perjalanan. Dan perjalanan seperti apa yang kita pilih untuk kita bisa sampai kepada great life, itu menentukan, sangat menentukan, saudara. Dan pilihan kita, fokus kita, tujuan kita akan sangat menentukan pilihan jalannya kita. Jadi perjalanan kita akan sangat menentukan pilihan kita terhadap jalan kita. Saya mau ajak saudara untuk renungkan ini. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus. Nah ini, orang banyak. Ini bicara mengenai orang banyak. Orang banyak mikirnya itu loh jalannya. Pokoknya kalau kamu mau dapat duit cepat ya itu jalannya. Kalau kamu mau jadi orang sukses itu jalannya. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau kamu mau jadi, kamu punya keluarga yang sakinah dan mawardah. Betul gak saudara? Pokoknya kalau kamu punya keluarga itu, kamu itu jalannya itu seperti itu. Kamu pakai jalan itu. Nah, dunia menawarkan jalan yang lurus, seolah-olah lurus, saudara. Betul. Disangkanya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Poin saya yang pertama adalah, saya ambil dari ayat ini. Ujungnya. Nah, saudara, saya mau kita melihat semua, ujungnya apa? Apa ujung hidup saudara? Paling enak kalau ngomong gini di Sinar Kasih. Inilah ujung kehidupan kita. Ya ujungnya saudara, ujungnya apa sih sekarang kehidupan saudara? Nah kalau saudara sekarang nih punya hubungan suami istri, terus saudara menilai hubungan saudara, saudara pasti bisa menilai ujungnya kemana? Ya kalau saudara lagi ada masalah, terus saudara diam-diam, saudara nggak mau beresin masalah, saudara mau pakai cara dunia ini, saudara mau pakai cara-cara yang aneh-aneh, terus saudara mau bilang pokoknya bodoh amat nanti juga, saudara pakai cara yang aneh-aneh, menurut saudara mungkin itu lurus, tapi saudara bisa lihat ujungnya. Sebenarnya gini saudara, apa aja kita mesti mikir ujungnya. Untuk sesuatu yang kita lakukan, pikirkan ujungnya. Ujungnya apa? Gereja kita melakukan segala sesuatu, itu ada ujungnya. Salah satu nilai kita kalau saudara masih ingat, saya berharap saudara masih ingat. 7 tahun kita bahas ini, clear. Oh saudara lupa. Nilai kita salah satunya apa? Clear purpose, tujuan yang jelas. Kita mesti punya tujuannya. Ujungnya apa? Kenapa saya lakukan ini? Kenapa saya pilih jalan ini? Karena saya tuh ujungnya ke sana. Ujungnya saudara. Nah kitab Ratapan pasal pertama ayat yang ke-9. Ia tidak tahu akan akhirnya katanya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Orang yang gak berpikir sampai pada akhirnya, orang itu sangat dalam jatuh karena dia bisa milih jalan yang salah. Nah, saudara perhatikan nih. Saudara pilih jalan apa aja. Maksud saya, saudara pilih tujuan saudara kemana aja gitu. Saudara, artinya begini, saudara gak punya tujuan. Mau ke sini? Boleh. Mau ke sana? Ayo. Mau ke sana? Boleh juga. Mau ke situ? Ayo. Jadi kemana aja boleh. Saudara gak akan sampai kemana-mana. Betul gak saudara? Jadi makanya yang nomor 1 nih, tentuin dulu tujuan saudara apa. Akhir kehidupan kita ini seperti apa? Paling enggak. Karena perjalanan itu karena kehidupan kita itu terdiri dari perjalanan. Ya kalau saya memulai perjalanan saya dari sini menuju ke sana, itu tujuan saya. Bukankah saya sedang berjalan? Ini saya selalu ulang-ulang buat saudara karena ini adalah nilai kehidupan kita, nilai gereja kita. Kita melakukan perjalanan itu melakukan proses. Kita nggak langsung sampai ke tujuan. Tapi kita mesti punya tujuan dulu. Itu ujungnya ada di sana. Nah saya berjalan setahap demi setahap. Setahap demi setahap. Setahap demi setahap. Saya pilih jalan yang benar, saya pilih jalan yang sesuai dengan tujuan saya. Kalau kita nggak punya tujuan, kemana aja saya jalan, saya akan sampai kemana aja. Kita nggak punya tujuan soalnya. Nah oleh sebab itu, gereja kita punya tujuan. Gereja kita punya tujuan great life. Gereja kita jelas punya tujuan yang, visi yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap jemaat akan mengalami great life. Parameternya apa?
Banyak parameternya. Kehidupan keluarga yang sehat. Hubungan suami istri yang sehat. Hubungan orang tua anak yang sehat itu keluarga. Apa? Masalah pekerjaan, karir, masalah keuangan. Keuangannya juga sehat. Enggak kesumbat sana sini, enggak masalah ini itu. Itu sehat sudah. Hubungan satu dengan yang lain sehat. Pekerjaan dan lain sebagainya. Kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dan roh kita. Itu adalah parameter dari great life yang kita arahkan. Kita tujuannya semuanya ke sana. Nah, perjalanan kita adalah, nah kalau saudara perhatikan, kita mengumpulkan, kalau kita berkumpul di tempat ini seminggu sekali untuk pesta. Pesta itu ngapain? Kita ngecas seperti ngecas gitu ya. Kita di-charge setiap minggu, kita ada dalam ibadah setiap minggu, itu supaya kita di-charge lagi. Waktu beres kita di-charge, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita ada di live group. Atau kita ada dalam komunitas-komunitas kita ada dalam masyarakat. Disitulah kita menajamkan besi. Jadi saudara juga harus, nggak cuma sekedar ada di kebaktian hari Minggu. Saudara harus ada di dalam live group. Kenapa saudara di live group? Karena di situ saudara akan belajar mengenai karakter. Di situ saudara akan melihat orang-orang yang karakternya lebih buruk dari saudara. Saya serius. Atau kemungkinan orang lain ngelihat bahwa ternyata dia nggak sebagus yang saya pikir. Betul saudara, karena setiap hari kita bisa ketemu, setiap saat kita bisa ketemu sama mereka. Dan disitulah ada keterbukaan. Sampai pada akhirnya ada kepercayaan. Sampai akhirnya ada penerimaan. Dan disitu karakter kita terus dibangun dan dibentuk. Saudara, ini hanya satu contoh saja buat kita. Bahwa kita mesti punya ujungnya. Apa yang kita kerjakan dalam gereja ini bukan tanpa ujung. Bukan tanpa tujuan. Kemarin, ini sekalian pengumuman. Kemarin saya di depan itu saudara biasa ngambil warta jemaat ya. Bukan warta jemaat, sorry. Buletin doa. Kalau saudara ambil buletin doa, biasanya kan ada meja di dekat pintu di bawah situ. Sudah betul ya? Sebelah kanan situ ada meja. Nah itu semua ada buletin doa, ada kardus, apa segala macam. Saya udah lama pengen ngomong tapi lupa terus. Akhirnya kemarin saya ngomong sama Daniel Cio, saya ngomong sama Pocem bagian sarana prasarana. Saya bilang, tolong deh ini dibersihin. Karena ini areal perjalanan orang, areal jalan. Nanti kalau ada meja gini jadi pabelit. Tempat warta jemaat itu adanya di tempat buletin doa dan warta jemaat itu adanya di, saudara nggak tahu tempatnya ada di mana kan? Ada di situ tuh, ada di sebelah yang ada meja-meja. Saudara tahu yang ada meja-meja? Saudara tahu ada meja-meja ya? Itu tempatnya. Tapi kalau nggak tahu tujuannya, meja bisa ada di mana-mana. Saudara ngerti maksud saya? Sama di rumah juga sama. Kalau nggak punya tujuan buat keluarga bisa berceceran ada di mana-mana. Harus ini udah jam doa loh, harus ini udah sama-sama nih kita lagi bahas firman Tuhan, kita ngobrolin firman Tuhan, harusnya ini jamnya. Tapi karena nggak ada tujuan, nggak jelas, jadi terserah yang satu nonton, yang satu main komputer, yang satu lagi kemana, nggak tahu yang pulang nggak pulang, yang harusnya pulang belum pulang, dan akhirnya ngaco. Saudara kalau nggak punya tujuan, hidup kita jadi ngaco. Akhirnya jalan yang kita pilih jadi sembarangan. Ujung-ujungnya apa jalannya jadi nggak sehat kemungkinannya. Nah saya mau ajak saudara untuk punya pemikiran ini. Yang pertama sekali lagi, tahu dulu ujungnya, apa akhirnya. Kalau enggak kita peratapan tadi bilang kita akan jatuh dalam banget. Kalau kita nggak tahu akhirnya seperti apa. Visi itu penting kita punya. Jadi kita tahu ujungnya apa. Kita ngerti apa yang kita sedang lakukan. Clear purpose for everything we are doing, we know. What is the purpose? Kita tahu apa itu tujuannya. Jadi apa saja yang kita kerjakan harus tahu tujuannya. Nah, saya mau ajak saudara berpikir ini. Kalau kita tahu tujuannya, ya, kalau kita tahu nih ujungnya seperti ini nih, bagus luar biasa. Kira-kira kalau menurut saudara layak memperjuangkannya gak? Oh iya dong. Contoh ya, ini yang duniawi nih, saya bicara duniawi nih. Di situ ada 100 juta. Saya tahu betul itu 100 juta. Itu tujuan saya. Ini duniawi loh saudara ya, duniawi ya. Ini bukan rohani, ini duniawi. Saya boleh gak sih ngomong duniawi? Karena kan kita masih di dunia. 100 juta sana. Lalu saya harus ngambil sana. Menurut saudara, saya harus berjuang gak untuk sampai ke sana? Layak diperjuangkan karena 100 juta. Karena tujuannya jelas, karena artinya jelas buat saya, ini sangat berarti buat saya. It matters, betul-betul saya dapatkan ini, mimpi ini. Gitu. Dari dulu saya punya mimpi ini misalnya. Tapi agak duniawi mimpinya.
Saya mau dapatkan itu. Layak untuk diperjuangkan. Saya akan berjuang, saya akan jalan. Ini jalan yang saya pilih. Saya nggak akan pilih jalan sini dong. Lebih lama, betul nggak saudara? Karena saya tahu adanya di sana. Jadi saya harus pilih jalan itu. Jadi saya jalan sini. Walaupun di sini ada angin di tengah jalan, ada badai di tengah jalan, saya akan terus bertahan. Karena apa? Karena ini layak diperjuangkan. Walaupun kayaknya saya udah terhuyung-huyung ditimpa angin, wah saya udah habis-habisan. Layak diperjuangkan untuk sampai. Pertanyaannya sekarang, mimpi saudara apa untuk keluarga saudara? Apa mimpi saudara buat keluarga saudara? Apa mimpi saudara buat masa depan saudara? Jangan-jangan ada yang gak punya mimpi buat masa depannya. Kumangke. Gimana nanti aja dah. Yang penting itu. Enggak, kita mesti set dulu. Kalau enggak jalan kita nanti bisa puter-puter kemana-mana. Enggak jelas, enggak nyampe-nyampe. Set, clear purpose dulu dah. Kalau itu memang saudara lihat, ini layak diperjuangkan. Layak diperjuangkan. Hubungan suami istri, layak diperjuangkan. Minggu lalu saya kasih contoh yang sama, saya mau kasih lagi contoh. Enggak ada sih di sini. Udah hilang tuh, udah rusak tuh. Kalau ada sesuatu yang udah pecah, ini budaya kita dunia ini budaya gampang ganti sekarang ya, betul ya saudara ya? Sepatu rada nyelangap sedikit, ganti, beli lagi baru, punya duit kok. Kancing copot satu, terus nyariin warnanya gak ada yang sama. Udah ganti aja deh, beli lagi yang baru. Gampang banget ngeganti gitu. Padahal kalau sekarang nih zamannya gak usah bingung kalau kancingnya beda-beda saudara. Merah, kuning, hijau, biru, pakai aja. Karena memang itu keren kok. Orang sendal jepit aja sekarang biru sama hijau bisa bener kan? Coba lihat, ada yang pakai sepatu biru sama kuning? Keren kok, sekarang lagi model kok ya begitu. Nah maksud saya begini, orang tuh biasa main ganti aja gitu. Sampai-sampai di pernikahan, udah gak bisa. Karena apa? Karena orang mau cepet. Instan. Padahal pilihannya adalah pilihan dia. Udah lihat kok tujuan hidup saya nih. Keluarga saya nih. Layak diperjuangkan nih. Nah saya masuk pada pada poin saya yang kedua sekarang. Layak untuk dipertahankan. Layak untuk diperjuangkan. Yes, layak untuk diperjuangkan. Keluarga khususnya. Layak untuk diperjuangkan. Layak untuk diperjuangkan. Layak untuk diperjuangkan. Jadi apapun yang terjadi, saya gak boleh nyerah. Karena ini keluarga harus jadi keluarga yang baik. Karena Tuhan sudah memberkati ini. Saya harus perjuangkan. Nah cuman masalahnya, jalannya seperti apa? Kita lihat Amsal pasal yang keempat sekarang. Yang nomor 2 poin saya. Tadi yang pertama, mesti tahu ujungnya apa. Yang kedua adalah, Amsal pasal yang keempat saudara. Ayat 10 sampai ayat 27. Ini panjang. Tapi saya baca dengan cepat. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan, apa saudara? Jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Sebelumnya tadi kita udah baca, ada banyak orang yang menyangka jalan yang lurus, tapi ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah kematian. Tapi kita tahu sekarang ujungnya di dalam Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang penuh dengan kesembuhan. Masa depan yang penuh dengan pemulihan. Masa depan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Masa depan semua yang baik buat kita. Tapi jalannya seperti apa? Dia lagi ngajarin jalan ini Amsal. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan. Janganlah melepaskannya. Peliharalah itu karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan, apa saudara? Orang fasik. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Dunia ini penuh dengan kefasikan. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan ngajarin kita jalan kebenaran. Dan harusnya nanti dunia akan mencontoh gereja. Untuk punya jalan kebenaran. Karena sebetulnya mereka lagi mencari jalan kebenaran. Mereka gak bisa ketemu. Kalau gereja ikutin jalan fasik. Kalau gereja ikutin jalan yang gak benar. Kapan? Dan dari mana lagi
dunia akan lihat jalan yang benar. Karena kita sedang mempertontonkan Yesus kepada dunia ini dengan berbagai macam cara. Tapi caranya yang bagus, yaitu caranya Tuhan. Saya mau supaya gereja kita jadi contoh buat dunia ini. Contoh mengenai apa? Contoh mengenai pernikahan, contoh mengenai hubungan, contoh mengenai karir, contoh mengenai pekerjaan bisnis yang baik, contoh mengenai hidup yang sehat, contoh mengenai semua yang daripada Tuhan. Biar dunia ini lihat Yesus melalui kehidupan kita, saudara. Jangan ngikutin jalan orang fasik, kalau nggak kita samanya. Kapan kita bisa jadi contoh buat mereka? Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, jangan pilih jalan itu, jangan lalui. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila mereka tidak berbuat jahat. Ngantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tapi, saya mau saudara pegang ini. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Jalan orang jahat sama jalan orang benar. Jalan orang fasik dan jalan orang benar. Jalan orang fasik menuju kematian. Nggak ada panjang umur di sana. Senang sementaranya. Awalnya bagus, awalnya kelihatannya. Sepertinya jalannya lurus. Tapi ujungnya maut. Tapi jalan orang benar seperti rembang tengah hari. Mereka akan berjalan dan semakin terang. Umur saya 40, boleh kasih tahu ya? Boleh. Tahun ini umur saya 42. Betul gak? Betul, 42. Dan saya mau saudara lihat saya di umur 50, saya semakin terang. Jangan tepuk tangan buat saya ya. Itu tujuan saya. 50 semakin terang. Karena saya pilih jalan yang benar. Saya mau tawarin buat saudara pada pagi hari ini. Berapa umur saudara? 43, 34, 90, 90, tenang, saudara udah terang. Tapi 10 tahun ke depan, lihat hidup saudara ada di mana. Kalau engkau pilih jalan orang fasik, maafkan saya, ujungmu adalah maut. Tapi engkau pilih jalan orang benar, engkau akan semakin terang. Sekarang kayaknya enggak kelihatan. Aduh, kayaknya berat banget ya. Ya memang berat karena kita sedang berjuang menuju kepada tujuan hidup kita. Tapi semakin hari semakin terang, semakin hari semakin kelihatan. Semakin hari prestasinya semakin bagus loh. Wah, enggak. Ini luar biasa ya. Gereja ini semakin hari semakin naik gitu. Semakin kedengeran suaranya. Eksistensinya semakin jelas. Purpose-nya semakin jelas. Udah enggak kemana-mana lagi, udah fokus banget gitu. Melakukan sesuatu yang semakin hari semakin terang. Karena pilih jalan yang benar. Saya mau ayat 18 ini saudara garis bawahi. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Sudah lihat? Kenapa hidup gue begini ya? Kenapa hidup gue begini ya? Nggak tahu kenapa. Salah jalan. Karena yang dipilih adalah jalan yang gelap. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dengar ini kata-katanya Tuhan. Dengar kata-kata hikmat. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi apa saudara? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3 ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Mendapatkan apa? Mendapatkan hikmat. Tapi hikmat itu ditemukan di jalan orang benar. Bukan di jalan orang fasik. Kalau saudara mau dapat kehidupan, kalau saudara mau dapat great life, kalau saudara mau melihat tujuan hidup saudara yang sesuai dengan firman Tuhan yang akan terus naik dan bukannya turun, saudara akan semakin terang dan bukannya semakin redup. Dapatkan hikmat Tuhan di jalan yang benar. Pilih jalan yang sehat. Pilih jalan yang benar. Karena engkau akan mendapatkan kesembuhan. Kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Itu yang kedua. Yang pertama, engkau dapat kehidupan. Selama engkau berjalan, mungkin engkau ngalamin sakit penyakit dalam perjalananmu. Enggak jadi masalah. Karena engkau sudah dapatkan kehidupan. Maka engkau akan sekaligus dapat kesembuhan.
Ini ayat luar biasa. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati. Jangan sampai hatimu ditipu oleh dunia ini. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan punya janji yang besar buat kita. Karena Tuhan punya maksud yang besar buat kita. Tuhan punya tujuan yang besar buat kita. Jangan dikalahkan oleh kenyamanan dunia yang sekarang. Jangan dikalahkan oleh kenikmatan yang sementara. Pilih jalan yang benar. Jangan jalan yang fasik. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut orang serong daripadamu. Jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke tujuanmu ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah, apa saudara? Jalan yang rata. Hendaklah tetap segala jalanmu konsisten di sana. Jangan lari kemana-mana. Terus, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu daripada kejahatan. Ini jalan yang Tuhan perkenalkan buat kita. Mau gak kamu ngelihat kehidupan? Mau gak kamu ngelihat kesembuhan? Karena ini adalah jalan yang sehat. Kalau engkau tetap mau pilihnya jalan orang fasik, maafkan. Firman Tuhan gak bisa ngomong yang lain. Firman Tuhan bilang ujungnya menuju maut. Tapi kalau engkau pilih jalan orang benar, maka ujungnya adalah terang semakin terang. Haleluya. Tujuanmu engkau akan melihat semakin jelas tujuan dalam kehidupanmu. Dan engkau menjadi semakin lebih baik. Dan ini adalah janji Tuhan. Cuma masalahnya begini saudara. Memang gak nyaman untuk memilih jalan yang benar. Karena Yesus sendiri bilang dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan dengan jelas katakan ini, masuklah melalui pintu. Terlambat keluarnya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang masuk melaluinya, ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa? Yesus sendiri ngerti banyak orang maunya pilih jalan yang lebar. Banyak orang milih pintu yang lebih gede. Karena gak usah desek-desekan. Umumin jangan ya. Umumin jangan ya. Jam 9 tepat pintu gereja nanti akan ditutup. Kok tatapan mukanya jadi berbeda? Well, tapi saya mau kita semua tepat waktu kalau kebaktiannya. Jangan ada yang telat-telat lagi. Udah 15 menit, udah mulai belum? Belum. Belum. Masih puji-pujian. Puji-pujian itu udah kebaktian. Itu udah mulai namanya. Lagi lagu pembukaan aja itu udah mulai. Jadi jangan bilang belum mulai ya. Dijiwir nih ntar. Saya sampai mana tadi dulu Pak? Banyak orang milih jalan yang lebar saudara. Banyak orang milih pintu yang lebar. Nah konteksnya pada saat itu bicara mengenai gate. Pintu gerbang kota. Nah saudara bisa bayangkan sekarang ya. Jadi kota-kota dulu itu kan benteng, berbenteng. Ya kalau saudara bayangkan itu kota dibentengin. Terus cuma ada pintu masuk dan keluarnya cuma satu. Jadi siapapun yang masuk dari luar, penjaga pintunya ngeliatin. Ini orang asing. Tanya dulu, interogasi dulu. Jangan sampai pengaruh negatif masuk ke dalam kota, akhirnya merusak kota. Oke, konteksnya jelas ya saudara. Jadi pintunya jangan digedein dong. Kalau pintunya digedein, penjaganya bisa jadi kewalahan. Jadi pintunya mesti dikecilin supaya bisa dikontrol. Supaya bisa dilihatin siapa yang keluar masuk. Siapa yang nyolong ya, ayo. Ketahuan sebelum keluar udah ketahuan dulu. Kenapa? Karena sempit. Diinterogasi satu-satu. Tapi kalau pintunya gede, orang masuk ting seliwer, gak karu-karuan saudara. Nah sama, jalan lebar juga sama. Orang banyak milihnya jalan lebar ya. Tapi pertanyaan saya gini, pertanyaannya. Mana lebih fatal kalau orang kecelakaan? Di jalan lebar apa di gang sempit? Jalan lebar 130, 150, 160. Enak, ceger. Babak belur saudara. Bahkan bisa mati. Kenapa? Karena terlalu bebas. Tapi kalau di jalan yang sempit, orang hati-hati. Tadi Pendeta Agus, Lamborghini gak mungkin masuk ke Layung Sari 2. Apa Layung Sari 3. Ya adanya di jalan tol, memang lebih enak, memang lebih nyaman. Tapi begitu masuk ke gang sempit, dia mesti hati-hati. Gitu, jangan sampai lecet nih. Mesti hati-hati kan. Nah, saudara perhatikan. Jalan hikmat, jalan orang benar, kelihatannya memang sempit dan gak enak. Tapi ujungnya kehidupan.
Cuman kalau jalan yang lebar, memang enak, nyaman, cepet. Udah gampang, semuanya gampang. Karena memang gampang, jalannya lebar. Tapi ujungnya maut. Mau pilih yang mana? Saya udah bilang tadi, kalau memang keluarga kita itu layak dipertahankan dan diperjuangkan, kenapa untuk sebuah rupiah, kenapa untuk sebuah bisnis, saudara bisa perjuangkan sampai bisa banyak orang bunuh-bunuhan cuma gara-gara bisnis. Tapi dia nggak berani bunuh dirinya sendiri untuk sebuah keluarga yang harmonis. Berarti jangan bunuh diri ya, maksud saya mematikan egonya, mematikan kesombongannya, mematikan keinginannya pribadi. Karena memang dia bilang, udah gak mungkin bisa Pak, aduh itu istri. Doer, dia teh doer. Udah dijelek-jelekin, istri ngomongnya soalnya, aduh Pak udah susah Pak. Udah gak mungkin bisa deh. Makanya apa? Jalan cepatnya, ya udah cerai. Masa sepatu yang bolong, sorry ya, sepatu yang bolong gitu, dijahit lagi, gak keren. Udah bolong ya bolong aja. Buang. Beli yang baru. Lebih enak gak pakai sepatu kayak. Adem langsung anginnya masuk. Mereknya apa tuh ya? Saudara perhatikan. Banyak orang milih jalan cepet aja gitu. Padahal sekali lagi, jalan cepet membawa saudara kepada kecelakaan yang lebih besar di depan. Tapi kalau udah jalannya sempit memang gak enak, gak nyaman. Kayaknya Tuhan kenapa jadi begini? Tapi ujungnya menuju kehidupan. Ada orang yang lagi quarrel, ada orang yang lagi ribut nih saudara. Suami istri ribut, waduh gak habis-habis. Bertahun-tahun masalahnya sama. Nah pertanyaannya begini, kenapa masalahnya sama? Karena dia gak pernah lulus, betul kan saudara? Kenapa ujiannya itu lagi? Karena gak pernah lulus, kan gitu. Kenapa gak lulus? Karena gak belajar. Karena pakai jalan cepat. Nyontek kah atau apakah. Tapi ini masalah keluarga. Kenapa gak beres-beres? Bertahun-tahun gak beres-beres. Karena gak pernah diobrolin, gak pernah ngomongin, gak pernah dikonfrontir, gak pernah diselesaikan masalahnya. Kenapa? Karena kalau diselesaikan masalahnya Pak, gak tahan ribut terus Pak. Capek Pak, itu jalan sempit. Makanya kita butuh dokter, saudara. Minggu lalu udah diceritain kan, kita semua butuh dokter. Datang sama dokter, konsultasikan sama dokter, jangan main cepet aja ke dukun. Datang ke dokter, ceritakan masalahnya, lalu pasti dokter akan berikan resepnya, saudara. Ini loh resepnya. Terus mesti diikutin nggak? Mesti diikutin apa? Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Aduh jadi sempit. Tapi kalau dokter bilang, silakan makan semuanya. Wah enak makan semuanya. Akhirnya jadi gitu, jadi sakit jadinya saudara. Sudah ngerti maksudnya ya? Sudah ngerti maksudnya? Jadi memang waktu ada masalah, itu kan gak nyaman sama sekali saudara. Yang pria-pria pasti gak enak, pasti saya ngerasain banget gak enak. Apalagi kalau dia gak salah. Terus ada masalah sama istrinya, dia mesti minta maaf. Aduh kayaknya nih jalan sempit. Memang itu jalan sempit, tapi kalau engkau mau lihat pemulihan, engkau harus lewat jalan sempit. Jalan cepatnya apa? Pergi, nggak usah diomongin. Nanti baik sendiri. Ngikutin Timothy Aditan. Nggak ada penyakit yang baik sendiri. Kudu diobatin. Dan obatnya kadang-kadang dan seringkali dan mostly harus lewat jalan sempit. Maafkan, nggak ada jalan lain. Karena ini firman Tuhan. Harus lewat jalan sempit. Berapa minggu yang lalu saya ditilang di daerah Tomang. Memalukan memang. Tapi karena pendeta sama istri pendeta kami gak salah. Kenapa? Karena lagi ngobrol asik dan di depan tuh macet saudara. Gak ngelihat lampu merah. Jadi karena nempel terus ngikutin kan. Ternyata giliran lampu merah ternyata saya ngelewatin gitu. Ada 2 mobil sama si RV 1. Terus begitu polisi stop gitu, kenapa Pak? Bapak tahu lampu merah tadi? Enggak, masih hijau tadi Pak. Karena ini macet aja jadi saya ikutan. Bapak salah. Enggak, saya enggak salah. Oke, kalau Bapak enggak salah, bela aja diri Bapak di pengadilan gitu. Maksud lo? Ke pengadilan apa nih? Turun Pak sebentar. Wah di situ nego sudah cukup panjang. Istri saya nungguin lama sama polisi.
Sama Desi ya? Bukan. Oh, bukan. Lain lagi ceritanya. Lain lagi. Keseringan pergi sama yang SMA. Lupa sama siapa waktu itu. Nah, udah ngobrol panjang sama polisinya, sudah. Saya nggak mau menjelekkan siapa-siapa sih, cuman memang kita mesti pakai cara yang benar. Dia tanya sama saya gini, Bapak benar-benar salah tadi karena lampu merah. Enggak Pak, saya nggak salah Pak. Oke deh, kalau gitu saya tulisin tilang ya Pak. Silakan tilang aja Pak. Bapak mau SNK apa mau SIM yang diambil? SIM aja Pak. Nanti saya bikin lagi di Bogor. Gitu kayak. Kalau SNK susah bikin. Enggak, saya nggak bilang gitu dalam hati maksud saya. Ntar gue bikin lagi nih, enggak. Udah saya kasih aja itu. Tulis sama dia. Terus dia ajakin ngobrol panjang, sudah panjang ngobrol. Saya bilang, maksud lo apa nih ngajakin gue ngobrol ya? Terus dia bilang gini, Bapak belum pernah ditilang ya? Belum pernah, saya nggak pernah salah. Ya kalau saya salah saya nggak pernah salah Pak, jadi saya nggak perlu ditilang gitu. Oh Bapak dari tadi bilangnya nggak salah, nanti ke pengadilan aja. Bulak-balik dia juga ngomongin pengadilan lagi. Kenapa sih mesti ke pengadilan? Karena memang itu caranya kan di pengadilan beresnya. Tapi kalau bisa beresin di lapangan kenapa enggak? Jadi rupanya sistem yang dibikin adalah sistem yang susah di lapangan, atau susah yang di atas kira-kira jadi susah, tapi gampang di lapangan. Ini jalan lebar, sudah jalan lebar. Kalau punya duit udah langsung aja nyogok deh. Tapi kan bukan itu masalahnya, saudara. Masalahnya ada orang yang mau shortcut, mau jalan cepet aja gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, Pak nanti Bapak datang aja ya ke S. Parman, pengadilan S. Parman. Di mana Pak? Saya pura-pura bodoh kan. Di mana Pak? Padahal memang nggak tahu. S. Parman situ. Ya udah S. Parman, nanti saya datang S. Parman. Kapan Pak? Hari Jumat katanya. Oke, tulisin Jumat. Nggak taunya bukan Jumat besok. Kami waktu itu hari Senin, itu Jumat. Nggak tahu Jumat berikutnya gitu saudara. Saya nggak lihat. Rupanya dia mau kasih lihat saya bahwa Jumatnya bukan Jumatnya, Jumat besok. Jadi kan lebih lama. Kalau lebih lama lebih cepat, sekarang di sini aja beresnya. Ngapain nanti lama-lama lagi nunggu Bapak nggak punya SIM gitu. Dia ngomong terus saudara. Tapi ini maksudnya adalah begini. Mau jalan cepat apa mau jalan cepat apa mau jalan yang susah? Kalau jalan susah masih mau ikutin prosedurnya. Terus dia ngomong lagi, terus bilang gini. Saya tanya sama dia gini, Pak kalau di pengadilan itu banyak gak Pak? Pak ribuan katanya. Ribuan Pak, ribuan. Wah kalau gitu ribuan Pak. Jumat dari jam berapa memang? Dari jam 8 sampai jam 9 malam bisa sampai terus aja Pak. Terus aja. Terus saya jam berapa nanti? Nggak tahu, makanya Pak. Kalau ada polisi minta maaf saya. Ini yang mesti diberesin sebetulnya. Maaf saya. Pak polisi tolong maafin saya. Saya mencintai polisi, saya menghargai semua usaha dan lain sebagainya. Tapi itulah, kadang-kadang orang tuh diperhadapkan kepada jalan cepat aja. Singkat kok, cepat. Tapi Tuhan mau kita ikutin prosesnya. Kita ikutin prosesnya. Kalau kita bisa ikutin prosesnya, kita belajar dari prosesnya untuk semakin dewasa. Tapi kalau kita main jalan pintas, kita nggak pernah jalanin prosesnya, kita nggak dewasa-dewasa. Nggak jadi makin pinter. Nah kalau nggak jadi makin pinter, gimana mungkin nanti semakin hari semakin terang katanya. Nggak mungkin. Karena main cepat terus, semuanya main cepat, main sogok. Asal cepat aja deh. Pakai duit lagi, asal cepat aja. Jalan sesak dan jalan lebar. Jalan sempit, jalan luas. Pintu sesak, pintu lebar. Mana yang saudara mau pilih? Dan pagi ini Tuhan menawarkan kepada kita. Cuma ada dua. Jalan orang benar apa jalan orang fasik? Jalan orang fasik kita gak mau pilih. Jalan orang benar. Tapi kalau jalan orang benar, saudara harus melewati jalan yang sempit. Karena gak ada pilihan lain. Jalannya gak nyaman. Harus ngikutin prosesnya. Kalau memang ada kerusakan, jangan dibuang dan beli yang baru. Khususnya dalam keluarga. Selesaikan cepat. Nih, firman Tuhan itu udah segala-galanya. Itu resepnya udah lengkap, udah komplit, udah gak ada duanya. Kalau ada masalah, jangan sampai masalahnya dibiarkan sampai matahari terbenam. Itu dalam loh. Kalau ada masalah jangan disimpan terus sampai besok, sampai tahun depan, sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, akhirnya udah lupa. Udah lupa kan? Lupa. Enggak lupa, kesimpan di bawah alam sadar. Begitu ada masalah itu lagi, buam, bom waktu meledak. Ujungnya maut, karena dilupain. Nggak mau dihadepin, nggak mau konfrontir. Udah bodo amat, udah nanti aja dah, nanti juga bayar sendiri. Enggak, kalau ada masalah cepat beresin. Jangan sampai jadi kronis. Cepat beresin, dalam organisasi juga sama. Kalau kita dalam organisasi, di dalam
pekerjaan, di kantor, dalam perusahaan, bisnis, dalam apa aja. Dalam apa aja. Kami belajar kok, kita semua belajar kok. Pendeta-pendeta juga belajar. Kalau ada masalah, kami kemarin baru belajar dengan bagian profetik. Kami tuh kalau ada masalah biasanya ditunggu, ditunda, nanti juga baik sendiri, nanti bisa sendiri. Saya bilang nggak bisa. Kita mesti duduk ngomong, langsung cepet beresin. Minggu depan kesalahannya nggak akan terulang. Cepet beresin. Kenapa? Memang nggak enak, memang nggak nyaman. Mesti nyiapin waktu, mesti nyiapin pikiran. Makanya kita perlu fokus, saudara. Nah, saya mau tutup dengan ini. Karena waktu kita habis rupanya. Kita akan ambil bagian perjamuan kudus. Kalau saudara tahu dan ditanya, saudara mau punya keluarga seperti apa? Saudara harus lebih spesifik. Nggak bisa saudara bilang, saya mau punya keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Semua juga sama. Itu jalan lebar. Kalau saudara mau lebih spesifik, pikirkan keluarga seperti apa yang saya mau. Itu jalan sempit. Sampai tajam, saya mau punya keluarga yang kalau malam kita berdoa bersama-sama. Itu tujuan saudara. Kalau saudara punya tujuan itu, saudara persempit lagi. Memang jalannya sempit. Artinya saya harus bikin schedule saya lebih tight lagi. Jam 7 udah mesti ada di rumah. Jam 8 udah beres mandi, udah makan. Jam 9 udah masuk sama-sama. Dan mulai berdoa. Dan itu enggak enak. Itu capek. Itu melelahkan. Itu kadang-kadang gini. Aduh Tuhan udah mesti berdoa lagi. Tapi kita udah punya tujuan kok. Dan itu layak untuk dipertahankan. Kalau saudara mau punya sebuah usaha atau keuangan yang sehat, saudara nggak bisa juga asal, udah langsung beli ini, beli itu, segala macam, ganti ini, nggak bisa. Saudara mesti mulai berpikir tentang budget, gimana cukup atau enggak ya. Soalnya saudara lagi punya pemikiran, saya mau beli punya rumah sendiri, saya mau investasi, saya mau punya rumah sendiri. Dan sekarang masih ngontrak, saya mesti punya rumah sendiri. Kita berdoa, memang jalannya sempit, saudara. Nggak selebar mungkin orang lain. Kita mesti lebih ketat dengan keuangan. Memang jalannya sempit. Tapi engkau akan lihat kehidupan. Tujuan hidupmu tercapai. Kalau engkau mau punya tubuh jiwa roh yang sehat. Mulainya nggak enak bangun pagi. Ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Langsung pergi kerja. Enggak. Kadang-kadang kita mesti bikin. Saya mesti olahraga dulu. Paling nggak setengah jam saya mesti olahraga. Ngapain? Saya harus ngapain? Sudah nggak enak. Sampai hari ini. Kalau nggak ada apa-apa hari Senin. Suami istri kami berdua masih tetap berenang sudah. Ini udah tahun keempat atau tahun keempat. Senin nggak pernah mau dilewati untuk berenang. Padahal kan kebaktian dari pagi subuh sampai malam kan. Itu udah capek kadang-kadang besok pagi-pagi mesti bangun lagi nyebur. Tapi sudah bisa melihat bagaimana tubuh saya. Maksud saya adalah begini, saudara. Memang ada harga yang mesti kita bayar dan harganya itu biasanya jalan sempit. Nggak bisa jalan cepat, saudara. Mesti jalan sempit. Kapan-kapan saudara ikut saya berenang, saudara akan lihat saya six pack. Baru mimpi. Boleh dong mimpi. Tapi poin saya adalah, kalau saudara mau capai tujuan saudara, kalau saudara mau capai mimpi saudara, yang Tuhan sudah siapkan buat saudara, nggak bisa kita pilih jalan yang lebar. Yesus sendiri soalnya yang bilang, pilihlah jalan yang sempit. Dan jalan yang sempit itu memang ada proses. Itu proses yang harus dijalani. Saudara nggak bisa main asal simsalabim. Saudara nggak boleh main asal, yang penting udahlah nanti juga jadi sendiri. Nggak bisa, harus diusahakan, harus dibangun. Yesus pakai cara nggak gampang, saudara. Dia mesti turun 7 kali. Rendah banget dia mesti turun. Tapi itu cara yang sempit yang dia pakai untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk ngangkat kehidupan kita dari lumpur dosa kepada hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dia angkat kita bukan dengan gampangan. Kalau dia mau gampangan, gampang aja. Menurut saudara, setan gampang gak dihantam sama Tuhan? Gampang kok. Iblis, best. Udah lewat, dia cepet banget saudara, cepet banget. Tapi dia gak pakai cara yang cepet, dia pakai cara yang lama. 30 tahun lebih saudara, dia harus ada dalam dunia ini, dia harus merendahkan, dia harus susah, dia harus belajar budaya manusia, dia belajar untuk bisa berelasi dengan manusia, dia harus ada di dunia ini. Baru dia bisa diterima oleh manusia dan dia bisa dimengerti oleh manusia, tapi dia harus turun dulu dengan cara yang gak mudah. Saudara. Pengorbanan dia harusnya menjadi contoh buat kita pagi ini. Jalan apa yang saudara pilih untuk mencapai tujuan hidup saudara?